Kirain tahun baru gak bakal belanja. Iya. Ayo kita unboxing belanjaan satu-satu. Yang pertama, aku beli sendal. Tapi kayaknya zong deh. Jadi ini sendalnya, jujur agak beda sama yang aku lihat pas di foto. Ini aku beli harga 28.000 dan jujur kualitasnya sesuai sama harganya. Paket yang kedua, aku beli lulur. Minggu lalu tuh aku barusan pulang dari Jogja. Pas di toko oleh-oleh, aku iseng dong beli lulur kecil-kecil kayak gini. Ini harganya tuh kayak 5 ribuan. Dia bentuknya tuh bubuk dan harus dicampur sama air dulu baru dibalurin ke badan. Tapi kayak, oh my god, abis pakai ini tuh kulit betul-betul jadi halus banget. Dan satu saset ini tuh bisa 2-3 kali pakai, jadi sisanya aku taruh sini. Dan karena lulur yang kemarin udah aku bagi-bagiin, makanya aku beli lagi. Yang ketiga juga masih sama, aku beli lulur lagi. Kalau yang sebelumnya kan namanya Sekarsari. Kalau yang ini aku beli Roro Mendut. Ini juga aku sempat lihat pas di toko oleh-oleh. Sama ini aku beli obat rendeman, kata mbaknya soalnya ini buat air mandi biar jadi wangi. Lanjut, ini aku beli cleansing oil. Ini cleansing oilnya Anua. Biasanya aku selalu pakai cleansing balm, tapi ini keracunan adek aku sama salah satu follower aku di Instagram. Mumpung cleansing balm saya udah sekarat, ya saya beli. Dan terakhir, aku beli blind box lagi. Emang ya, sekalinya udah beli blind box, malah jadi ketagihan. Aku beli Powerpuff Girls yang Crybaby. Ditunggu unboxingnya. Bye! Unboxing belanjaan ulang tahun, aka birthday haul. Imlek kemarin aku di Jakarta, so aku minta maaf udah ghosting selama seminggu. Tapi aku udah di sini, so let's start. Paket pertama, aku beli mainan. Ini biasanya dipanggil aku sama teman-teman aku tuh Jenga, dan aku belinya di Flying Tiger. Dan aku beli dia specifically buat Imlek kemarin. Cara mainnya tuh kalian ambil satu piece dan tinggal taruh di atas. Terus ya udah gantian. Intinya sih menaranya nggak boleh sampai roboh. Soalnya makin lama tuh dia bakal makin susah. Ini mainan tuh pemersatu keluarga besar. Jadi buat kalian yang ngerasa awkward sama keluarga besar kalian, boleh bawa mainan kayak gini. Lanjut, aku beli novel. Aku beli 2 dan dua-duanya dari Periplus. Pertama judulnya I Hope This Doesn't Find You. Aku beli karena si penulisnya, Anyang, itu lewat terus di FYP aku. Ini ceritanya Enemies to Lovers, Academic Rivals to Lovers. Aku suka banget Academic Rivals to Lovers yang cewek dan cowoknya tuh sama-sama pintar dan mereka tuh saingan antara di sekolahan atau pekerjaan, like terus mereka jadi suka. Dan satunya Love and Other Words by Christina Lauren. Kalau kalian lagi cari novel romcom bahasa Inggris, aku saranin banget buku-bukunya Christina Lauren. Soalnya romance sama komedinya tuh seimbang. Oke lanjut, aku beli blind box Sanrio yang Ate Baby. Ini aku beli di Miniso Central Park. Unboxing sekarang kali ya. 1, 2, 3. Oh my god, ada Hello Kitty. Pengennya sih Kuromi atau nggak Melody, tapi Hello Kitty juga lucu. Terus kebetulan kita matching. Gemas. Dan terakhir aku beli baju. Aku beli 2 atasan, yang satu warna hijau dan satu warna pink. Mereka berdua aku beli di Uniqlo. Yang aku suka mereka tuh udah ada dalemannya, jadi udah gak perlu pakai daleman lagi. Terus mereka lagi diskon, kayak biasanya satuannya tuh harganya 300.000. Ini aku beli cuma 129. Jadi itu semua belanjaan ulang tahun aku. Aku nggak tahu bakal ada unboxing paket dua-dua atau enggak, soalnya aku harus mulai menghemat. Tapi aku nggak janji juga. So, bye! Setiap aku bikin konten ya, pasti ada aja yang salvoknya sama bando aku. So, hari ini aku bakal tunjukin semua koleksi bando aku. Sebelum nanti kalian pada komen, Kak, beli di mana bandonya? Aku bakal taruh semuanya di keranjang kuning. Kita bakal mulai dari bando yang paling sering aku pakai. Karena mereka berempat tuh yang paling empuk, paling nyaman, dan paling versatile. Terutama yang hitam ini, makanya aku sampai punya 2. Ini tuh tipe bando yang bisa kalian pakai buat sekolah, kuliah, atau kerja karena senyaman itu. Dan di aku sendiri, mereka bertiga ini tuh yang paling gak bikin cenut-cenut. BTW buat yang warna hitam ini tuh sebenarnya aku belinya di toko warna, tapi aku bakal masukin yang mirip. Lanjut, bando ini juga menurut aku desainnya agak mirip sama bando yang pertama, tapi ini tuh bandonya dari besi. Kayak menurut aku tuh ini dipakainya lebih lucu, tapi karena dia bahannya besi, jadi lebih bikin sakit kepala. Kalau mau buat jalan-jalan sama teman atau cuma buat foto-foto, menurut aku masih oke. Dua-duanya aku belinya di Strawberry, jadi aku nggak bakal taruh di keranjang kuning. Kita lanjut ke bando Beauty is Pain. Karena di antara semua koleksi bando aku, mereka bertiga ini tuh yang paling cantik, tapi yang paling sakit juga. Terutama yang ini 2, karena mereka tuh bahannya besi. Kayak cantik banget, vibe-nya tuh langsung kayak princess. Jadi biasa kalau bando seperti ini tuh aku cuma pakai buat acara-acara penting aja. Buat ke pesta, pernikahan, atau ulang tahun teman. Mereka berdua aku belinya di KKV, jadi aku bakal taruh bando yang mirip. Pecinta Sanrio, mana suaranya? Soalnya aku bakal tunjukin koleksi bando Sanrio. Aku ada Hello Kitty, ini yang aku pakai di awal video. Kuromi, ini karakter favorit aku. Sama Melody. Beda yang Melody glow in the dark, hold on.
Ya, mereka lucu-lucu banget, terutama kalau kalian mau dress up jadi karakter Sanrio buat Halloween, atau buat foto-foto di rumah juga lucu. Last but not least, ini tuh bando, tapi bentukannya tuh kayak bandana. Aku soalnya suka banget pakai bandana kain, tapi kadang tuh bandana tuh suka melorot-melorot pas di rambut. Jadi pas aku tahu ada bandana yang ada bandonya, itu menurut aku kayak genius. Kayak aman banget, nggak melorot-melorot. Yang pink juga warnanya lucu banget, very coquette. Kalau favorit kalian yang mana? Komen di bawah. Nanti study tour duduk bareng yuk. Ya, kamu pakai baju apa? Pakai celana panjang. Pakai rok aja yuk biar temenin aku. Aku soalnya nggak mau pakai rok sendirian. Ayolah. Ini kita study tour 3 hari kan? Kamu pakai ransel atau koper? Ransel. Oh, tapi kayaknya aku pakai koper deh. Iya, soalnya aku tuh banyak banget skincare yang mau dibawa. Iya. Nanti pakai lip tint ya. Ya, soalnya aku besok tuh mau pakai lip tint. Jadi ya biar barengan aja gitu, biar nggak diejek centil. Terus kan ada guru. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, soalnya aku mau bawa parfum. Takutnya nanti dimintain satu bus. Iya, apalagi yang cewek-cewek. Besok pakai sepatu bebas atau sepatu hitam? Sepatu bebas aja yuk, udah temenin aku. Udahlah, yuk. Jadi kita berdua yang pakai sepatu bebas. Biarin aja yang lain pakai sepatu hitam. Kamu bawa uang jajan berapa? 1 juta. Ya udah deh, nanti aku minta ke mama aku nya 1 juta juga. I got this comment. So real. Jangan pernah jujur pas main truth or dare, terutama kalau kalian lagi ditanyain crushnya siapa. Kecuali kalau semua orang udah tahu dan kalian udah HTS-an, udah kayak jadi rahasia publik. Karena 100% bakal nyebar, walaupun janji ya, abis ini kita nggak bakal ada yang sebar-sebarin. Nah itu kejadian sama aku sendiri. Jadi waktu itu aku lagi main truth or dare, terus habis itu aku pilih truth. Terus ditanya biasa, kamu di sini paling suka sama siapa? Terus aku jawab, sebenarnya nggak tahu. Karena emang saat itu tuh aku belum suka-sukaan sama cowok. Terus jadi ditanya lagi, ya udah deh yang paling deket atau yang paling ganteng atau yang gimana-gimana cowoknya. Ya udah aku jawab si ini. Boom, ya udah kesebar kemana-mana. Jadi sejak itu setiap kali aku main truth or dare dan ditanyain terus suka sama siapa, aku selalu bilang, aku tuh sebenarnya udah punya pacar. Iya. Padahal aku nggak punya. Nah di saat ini nih kalian harus tunjukkan bakat halu yang terpendam yang kalian punya di dalam diri kalian. Iya, aku tuh sebenarnya udah punya pacar. Dia dari luar kota. Dia 2 tahun lebih tua daripada aku. Kita ketemuan pas liburan. Ceritanya jangan berlebihan, tapi kayak orang malu-malu aja. Nah kalau udah ada teman yang kayak mulai, hah? Dari situ tinggal lanjutin halu. Ya, aku jadi kangen deh sama dia gara-gara kepikiran sekarang. And it works most of the time. It works. Kayak orang percaya itu betul-betul definisi delulu is the solulu. Udah pagi-pagi hujan. Enaknya sih tidur lagi. Oh ya, gue kan sekolah. Jujur gue dari tadi udah bangun, tapi gue belum siap-siap soalnya hujannya gede banget, iya kan? Terus hujannya juga nggak berhenti-berhenti. Gue aja ini masih pakai piyama loh. Iya kan? Asli gue mau banget bolos. Soalnya ini hujan terus pagi-pagi kayak enak banget gak sih buat tidur lagi, ya ampun. Tapi ini kita libur gak sih? Soalnya hujannya gede banget. Biasa kan banjir terus libur kan? Iya kan? Mak gue aja tuh nggak mau nganterin gue ke sekolah soalnya hujan. Tapi ya akhirnya gue siap-siap juga sih daripada telat, ya kan? Ya udah pasti telat juga sih soalnya udah mepet banget. Bentar. Ada grup kelas. Woi, kita libur, woi. Hari ini kita belajar di rumah. Gue tidur lagi. Serius, aku balikin uang kalian kalau sampai kalian gak suka mie ini. Aku rela keluar duit buat gantiin kalian kalau sampai kalian gak suka. Uangnya tuh kayak gak nyantai banget. Creamy, milky. Mungkin baunya dari saus roastnya juga kali ya. Jarang banget coy nemu mie yang kayak gini tuh. Gila, enak banget, mampus. Penasaran nggak? Tada, bagus banget gak sih warnanya pink? Sumpah ini mie terkoket dari seluruh jajaran mie yang aku lihat di Indomaret. Ada rasa pedesnya dikit, tapi tuh yang masih santai gitu loh. Nggak yang, mie-nya juga gendut banget, woy. Kayak tebel-tebel kenyal gitu. Makan ini tambah telur ceplok, kayaknya bakal enak banget. Cuma sayang telur di rumah aku lagi habis, jadi mungkin lain kali deh. Enak. Bumbunya enak banget, woy.